Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Saya di pagi ini akan membawakan topik tentang pupuk hayati nanoorganik. Jadi ada 4 kata kunci ya, pupuk, kemudian hayati, kemudian ada nano, dan ada organik. Kami memiliki visi, eh, judul besarnya selalu pada mandiri pangan dan energi. Ya, yang pertama ingin disampaikan bahwa menurut data Balai atau Pusat Penelitian Tanah ya, jadi data resmi 72% lahan pertanian itu sudah sakit. Tanda sakit itu secara laboratoris adalah C organiknya di bawah 1,5%. Jadi tanah itu subur tidak subur itu ditandai oleh kandungan C organik. Jadi kalau orang pertanian membeli tanah, yang diukur adalah C organik. Kalau orang properti kan itu feng shui-nya gitu. Nah, itu berbeda ya. Juga kita akhir-akhir ini dikejutkan oleh berbagai kerusakan lingkungan di pertambangan. Nah, itu semua menuntut kita semua untuk memiliki keberpihakan pada pengembalian materi organik kembali ke pertanian dan penumbuhan vegetasi di lahan-lahan tambang. Hanya 2 metode di dalam pengelolaan organik, yaitu aerob, artinya penuh dengan oksigen, dan yang kedua adalah anaerob, tanpa oksigen. Jika dengan oksigen, misalnya adalah pengomposan, itu akan menghasilkan CO2, H2O, dan kompos. Sedangkan metode anaerob atau tanpa oksigen itu akan mengeluarkan CO2, kemudian CH4, dan lumpur pupuk yang lebih kaya dibandingkan dengan metode yang aerob. Jadi pada dasarnya untuk menghindarkan dari timbulan metan yang akan dihasilkan dari setiap ton material organik, maka tawarannya adalah mengolahnya baik secara aerob maupun secara anaerob. Secara aerob maupun aerob, semua jenis material yang berasal dari makhluk hidup itu dikategorikan sebagai organik. Artinya juga semua itu dapat diolah melalui metode aerob maupun anaerob. Cuma untuk mendapatkan produktivitas dan kondisi yang baik, maka material itu harus ada pada posisi CN di kisaran 30. Nah, tentang CN atau rasio karbon kepada nitrogen ini sesuatu ya. Tidak semua orang mungkin memahami dan sehingga banyak kegagalan atau kekesalan kenapa misalnya membuat kompos kok tidak jadi dengan baik, kenapa lama gitu, kenapa basah terus, kenapa kering dan seterusnya. Maka dalam forum yang singkat ini nanti kita lihat karena setidaknya ada beberapa faktor yang harus diperhatikan pada saat kita mengelola proses aerob maupun anaerob dari material organik. Nah, di dalam tabel ini mengajarkan kita tentang arti rasio karbon to nitrogen. Yang sebelah kiri itu adalah umumnya C atau karbonnya kecil dibanding nitrogennya, sehingga angka totalnya kecil. Sedangkan sebelah kanan itu adalah besar. Membuat kompos ataupun memfermentasi secara anaerob hanya bagian kiri saja dengan CN rendah, itu tidak akan bagus atau bahkan gagal. Demikian juga sebaliknya. Misalnya kita ingin membuat kompos dari serbuk gergaji yang CN-nya di atas 100 gitu ya. Bisa dibayangkan dengan alat mesin apapun kalau membuat kompos dengan CN bahannya 100 itu tidak akan jadi. Demikian sebaliknya. Jadi CN ini mengajarkan kita untuk menggabungkan melakukan pencampuran material-material CN rendah dengan CN tinggi sedemikian rupa sehingga totalnya menjadi di kisaran 30. Kita akan fokus kepada metode anaerob saja karena ujungnya kita mau bicara tentang pupuk nano ya. Proses membuat pupuk nano itu dimulai dari bagaimana kita mengolah secara anaerob tanpa oksigen di dalam reaktor tertutup atas material yang berasal dari makhluk hidup, baik limbah pertanian, kotoran ternak, termasuk night soil ya, kotoran manusia itu adalah night soil, atau sampah kota yang dominan organik. Itu akan
diproses secara anaerob. Anaerob itu suatu proses fermentasi sehingga proses itu sangat dahsyat ya karena bisa menurunkan BOD maupun COD serta merombak organik sedemikian rupa. Di dalam skala yang terkecil, sebuah reaktor kedap tanpa oksigen bisa masuk atau keluar digambarkan seperti ini, maka analisa keekonomiannya sekarang dengan ditemukannya pupuk nano dari sampah kota itu bisa memberikan satu penghasilan yang baik. Misalnya dengan 75 kilogram sampah setiap hari yang diolah masuk di dalam reaktor biodigester ini akan dihasilkan karena dicampur dengan air untuk mencapai dry matter maksimal 20%, maka material padat itu selalu pada saat pencacahan itu dicampur air 1:1, kemudian akan menghasilkan totalnya menjadi 150 liter. Kalau setelah dipisahkan antara padat dan cair, seandainya dipisahkan, biasanya skala kecil tidak dipisahkan, yang skala besar ada mesin yang bisa memisahkan. Itu 30% adalah berupa padat dan 70% berupa cair. Nah, yang akan kita bahas adalah di row keempat ya, angka 94,5 liter. Di samping lumpur yang cair tersebut, juga diperoleh gas. Fermentasi akan menghasilkan gas. Sebanyak dari 75 kilogram itu adalah di 3 meter kubik biogas. Dengan pengali 1 ton itu adalah 30 meter kubik. Ada yang 20, ada yang 40, tergantung material yang masuk. Kemudian selain biogas ada pupuk padat ya. Jadi akan ada 3 materi kalau kita melakukan fermentasi di dalam reaktor itu. Jika dikali dengan harga biogas setara dengan Rp7.500 per meter kubik, karena ini kalorinya setengah kilogram LPG, kemudian harga kompos Rp1.000, dan harga bahan, sekali lagi ini baru bahan pupuk nano, itu adalah 1.500, maka secara total per hari kita akan memperoleh Rp206.438 atau per bulan 6 juta atau per tahun bisa mendapatkan Rp75 juta. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa reaktor 3 meter kubik yang disebut anaerobik itu atau disebut digester biogas akan menghasilkan secara ekonomi dengan adanya temuan pengolahan menjadi pupuk hayati nano organik, maka akan memberikan keekonomian kepada warga masyarakat dimanapun berada karena di seluruh Indonesia adalah bahannya tersedia dan dapat dibuat, maka sesungguhnya bisa menjadi sekaligus di samping memelihara lingkungan dan pengolahan sampah adalah memberikan keekonomian 1 tahun perolehan pendapatan sampai Rp75 juta. Padahal investasi misalnya membuat digester biogas itu kalau tanpa generator ya hanya sampai ke kompor untuk masak itu di kisaran tidak akan lebih dari Rp30 juta untuk bisa masa ekonomi 10 tahun. Seperti inilah yang dimaksud dengan sebuah penampang digester biogas, ada peralatan penunjangnya, kompor, termasuk kalau untuk penerangan ya, zaman dulu ada petromak itu bisa digunakan petromak berbahan bakar biogas, kemudian outputnya ada padat dan ada pupuk cair. Penegasan saja bahwa tadi mengenai perolehan itu 1 ton itu bisa 40 meter kubik, bisa juga 30 meter kubik tergantung material input dan kita mempersiapkan bahan baku secara baik. Nah, sebuah ekosistem sistem biogas itu kami punya misalnya menghasilkan lumpur, lumpurnya dipakai nanam padi gitu. Kemudian nanam sayur organik tentunya. Kemudian dari airnya kita nanam ikan yang tahan kekeruhan tinggi adalah misalnya ikan lele ya. Karena menurut pendapat orang pertanian atau orang perikanan, probiotik yang dihasilkan dari lumpur itu akan menjadi zooplankton atau pakan ikan alami ya, yang alami itu ya di sungai, di danau itu tanpa ada yang memberi pakan, ikan itu hidup dengan baik karena ada probiotik hasil dari material organik. Jadi kita bisa mendapatkan ikan, kemudian diolah lagi ikannya menjadi kerupuk ya. Ada padi juga menghasilkan beras. Jadi sesungguhnya satu ekosistem biodigester
anaerobik ini bisa menjamin kebutuhan hidup, adanya beras, adanya sayur, protein, dan masaknya dengan energi biogas. Nah, sepintas kata kunci tentang nano itu bisa diukur oleh suatu laboratorium, misalnya kami di Unpad itu di Pajajaran ya, itu ada lab finder yang mengkhususkan pada teknologi nano. Jadi ini hasil pengujian, itu pupuk yang dihasilkan dari lumpur probiotik keluaran dari anaerobic digester setelah dilakukan pengolahan dengan pemutaran pada RPM tinggi ya sampai 5.000, itu bisa menjadikan partikelnya itu di angka 10 minus 8 minus 9 atau di 200 nanometer gitu ya. Artinya dengan sekecil itu berada pada ukuran di bawah stomata daun. Dengan demikian maka pupuk yang partikel lebih kecil dari stomata daun dapat diaplikasi secara foliar melalui daun dan demikian akan meningkatkan efektivitas daripada pupuk itu karena bisa dispraying dari atas termasuk oleh drone pertanian ya bisa menjadi lebih cepat satu hari bisa menghasilkan pemupukan atau menyelesaikan pemupukan sampai 25 hektar misalnya. Jadi ini akan menarik bagi para kaula muda yang milenial yang selama ini menghindari pertanian karena dianggap jadul, tapi dengan adanya temuan pupuk nano ini, maka menarik untuk bisa dilakukan melalui jasa-jasa bisnis misalnya melalui pemupukan drone pertanian. Dengan keyword kedua adalah tentang organik. Karena diolah dari material organik yang difermentasi dengan masa retensi 20 hari, maka material ini sudah mengandung material organik C. Organik, ada nutrisi NPK, ada mikroelemen ya, ada makrosekunder. Walaupun jumlahnya masih kecil-kecil, lalu nanti di dalam pengolahan kita harus nambahkan. Maka di sini ada hasil uji juga bahwa dari sampah kota yang kita olah itu dapat menghasilkan keluaran pupuk yang aman. Bahkan di sini ada disebutkan tidak ada bawaan benda asing, gitu ya, tidak ada material asing, gitu. Misalnya, ini kalau bisa dibaca di dalam keterangan ini adalah tanpa benda asing. Dan yang ketiga adalah kandungan mikroba. Kandungan mikroba ini baik fungi, ya, bakteri maupun jamur itu perlihatkan kandungan 10 pangkat 8 gitu ya. Itu artinya juta ya. Artinya populasi per gram CFU-nya sangat tinggi. Dan itulah fungsi-fungsi untuk memfiksasi N maupun memfiksasi fosfat ya di dalam tanah. Sebagaimana diketahui, banyak yang mengatakan bahwa tanah pertanian kita ini rusak, tapi di lain pihak kandungan kimia dari fosfat kalium yang tidak mobile itu tersimpan dalam tanah dan terikat sebagai koloid. Dan itu hanya bisa dipecah oleh mikroba. Jadi mikroba ini bertugas untuk memfiksasi, gitu ya, bertugas untuk memecah sehingga simpanan kimiawi yang ada di dalam tanah itu dapat diaktifasi sehingga dapat diserap oleh akar tanaman. Bagaimana membuat pupuk hayati nanoorganik? Adalah ada alat, salah satunya di sini diperlihatkan supaya memperkaya ya wawasan kita. Nanti kita lihatkan bagaimana sebuah proses yang dengan alat relatif bukan mesin yang sangat canggih ya. Misalnya di dalam analisa usaha itu investasinya di sekitar 100 juta itu bisa sehari mengolah sampai 10 meter kubik gitu ya misalnya atau 10.000 liter gitu. Nah ini ya dalam IBC tank gitu dengan adanya homogenizer ini dilihat ada dinamo yang kemudian disambung dengan puli, ada rasio tertentu sehingga kecepatan RPM-nya menjadi sangat tinggi gitu. Sampai hampir tidak terlihat mungkin kalau sepintas itu. Bagaimana kita mencampur aneka lumpur dengan nutrisi-nutrisi maupun mikroba yang kita tambahkan agar bisa menjadi pupuk yang sangat homogen dan stabil. Nah
ini secara langsung ya live. Ini ada terlihat di kiri adalah mesin grindernya. Jadi semua material sisa makanan akan dilumat oleh grinder ini, kemudian akan masuk ke dalam reaktor yang hijau itu berkapasitas 3 meter kubik. Lalu ada pengaduknya yang dinamo biru. Kemudian ada pemurnian biogas di sebelah kanan dan ada baterai kalau mau jadi listrik disimpan di dalam baterai ya. Ada gasnya di atas yang sudah dimurnikan dalam storage atau dalam balon biogas misalnya. Itu adalah sudah bersih karena sudah melewati pemurnian. Di sini ada genset karena ada gas yang bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan energi listrik maupun kompor. Nah, ini lumpur yang berada tepat di mulut keluaran itu tidak berbau. Jadi kalau siapapun yang mau datang mengecek langsung di lokasi, ada jaminan dari kami bahwa pengolahan sampah itu tidak berbau kalau sudah menggunakan SOP yang baik dan benar. Eh, ini ada berada sekitar 3 meter dari pintu masuk ruang meeting, ya tempat orang-orang yang kalau datang berkunjung banyak. Jadi itu sebuah garansi bahwa tidak berbau. Karena sering pertanyaannya adalah bau tidak gitu kan. Yang bisa dihasilkan dari sistem digester biogas itu berwarna biru artinya bersih dari pengotor CO2 maupun H2O, cukup bersaing ya dengan penggunaannya dari sumber energi LPG misalnya. Sudut sana ada banyak jerigen. Nah, si lumpur itu dimasukin jerigen, Bapak Ibu sekalian, karena saat ini ternyata sudah mulai banyak pihak-pihak industri yang membutuhkan selari dari atau lumpur itu sehingga kita masukin jerigen karena sekarang sudah di harga Rp2.000 per liter gitu ya misalnya. Jadi kalau tadi di dalam analisa diperoleh dari 75 kilogram sampah per hari itu 150 liter ya, akan ada 100 sekian liter per hari. Jadi kalau kali 1.500 atau Rp2.000 itu pendapatan dari kita melakukan pengolahan atas material organik. Dan ini apa generator ya yang nanti dilihat kalau di close up ini tidak ada apa namanya tangki, tidak ada tangki bensin ya, tapi sudah bisa hidup dari pengaturan on off itu selang itu ya. Kita sampai pada pengolahan di sini terlihat pilihannya setelah tadi ada peluang usaha satu ya mengubah sampah menjadi lumpur selari dan gas. Yang kedua ini peluang usaha yang kedua, artinya yang pertama tidak merangkap dengan yang kedua. Yang kedua itu melanjutkan pupuk selari itu atau lumpur tadi dijadikan pupuk nano. Hitungannya adalah kebutuhan alat 100 jutaan ya di atas, kemudian ada penyusutan, biaya tetap ya, kemudian ada biaya variabel, sehingga kalau di googling, kan zaman sekarang begitu ya, berapa harga pupuk hayati nano organik di pasaran, Bapak Ibu bisa cek sendiri. Cuma kata kuncinya itu ya, pupuk hayati nano organik. Maka kalau saya mencantumkan di sini harganya kalau untuk dasar kalkulasi Rp55.000 per liter, Bapak boleh nanti berhitung jauh lebih murah dibandingkan apa yang ada di pasaran. Artinya hanya untuk bahan analisa saja. Jadi kalau kita dalam hitungan ini adalah 20.000 liter per bulan misalnya mengolah, kemudian harganya di 55.000, artinya ini sudah bicara miliar rupiah, 1,1 miliar rupiah ya penjualannya untuk 20.000 liter dengan biaya alatnya 100 juta, kemudian eh, ada biaya variabel adalah mikroba yang harus ditambahkan, nutrisi-nutrisi tertentu yang ditambahkan ya. Sehingga ada peluang masih ada margin yang cukup besar 40%-an untuk berbagi dengan distributor kalau melakukan pemasaran melalui tangan ketiga, pihak ketiga.
tentu yang kita bicarakan bukan 75 kilogram saja. Saya adalah termasuk pelaku yang sudah berbicara pada angka misalnya pengolahan sampah 10 ton. Ini digambarkan di angka 10 ton ya. Padahal di lapangan sekarang sudah ada pengolahan sampah yang organiknya kandungannya minimal 50% itu 60% dari total sampah. Itu sudah ada yang 50 ton gitu ya. Jadi dapat dibayangkan ya kalau misalnya satu kota itu, kota kecil saja, itu tidak akan kurang dari 300 ton sampah itu. Dan karakter sampah Indonesia 50-60% itu organik. Jadi kalau banyak pihak yang menyamakan atau membandingkan dengan di Singapura, oh sampahnya beres, pakai insinerator, dijadikan pembangkit listrik, lalu abunya dipakai menguruk laut, sehingga makin luas ya pantainya. Itu tidak sama. Indonesia 60% organik, sedangkan di Singapura itu hanya 6%. Karena pola konsumsinya yang masuk ke negara Singapura sudah sedemikian rupa tidak ada bawaan bahan-bahan organik masuk ke dalam kota atau negara Singapura. Nah, tadi biogasnya juga bisa dijadikan listrik. Jadi kita membayangkan mengelola sampah organik supaya menjadi satu masukan untuk bumi kita, bagian gasnya itu bisa untuk menjalankan semua alat mesin yang diperlukan di dalam mengolah sampah menjadi pupuk. Kemudian kalau ada kelebihan, kalau di pinggir jalan kan bisa jualan listrik melalui SPKLU ya, stasiun pembangkit listrik umum untuk mobil dan motor listrik misalnya. Ya, ujungnya kita bagaimana mendukung urban farming. Jadi kalau tadi lembaga institut ini memang bergerak di dalam bidang ini ya sesuai dengan apa yang kami lakukan bahwa kita menuju atau mendukung pada terbentuknya urban farming, eh, kemudian memberi kehidupan yang lebih baik karena ada siklus organik yang kita kembalikan ke dalam tanah kita. Pembangkitan biogas itu dapat dibangun di semua wilayah tanah air karena materialnya ada di seluruh Indonesia, kemudian teknologinya sederhana, sudah sangat kita kuasai, dan bisa modular, bisa dimulai dari yang cuma 75 kilogram sampai yang puluhan ton. Maka menurut pendapat kami, ini dapat menjadi sebuah gerakan karena di samping memberikan energi untuk masak minimal, apalagi kalau besar untuk listrik, juga yang lebih penting adalah mendukung pertanian berkelanjutan. Besarnya sampah saja di Indonesia 170.000 ton. Kan rumusnya adalah 280 juta penduduk kali 0,7 kilogram per kapita ya. Jadi satu hari itu sampah Indonesia 170.000 ton. Yang kita baru bahas tadi kan 75 kilogram dan 10 ton ya. Di samping sampah, sumber-sumber limbah sangat kaya. Kita mempunyai limbah pertanian, limbah kehutanan, kemudian limbah ternak dari ayam, dari sapi, dan ternak-ternak lainnya. Terima kasih atas perhatian semua.